Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Norwich City telah menyelesaikan perekrutan Brandon Williams dari Manchester United. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan The Canaries dengan status pinjaman selama 1 musim dan akan mengenakan nomor punggung 21. Sebagai pemain internasional Inggris U21, Williams telah menghabiskan seluruh karir junior dan seniornya sejauh ini bersama Setan Merah. Dia melakukan debut profesionalnya pada September 2019 dan sejak itu membuat 50 penampilan untuk klub serta mencetak 1 gol. Arsenal dilaporkan siap melepas Willian musim panas ini. Pemain berusia 33 tahun itu gagal mengoleksi banyak gol di Emirates sejak tiba dari Chelsea musim panas yang lalu. Dia hanya mencatatkan 1 gol dalam 37 penampilan selama musim 2020-2021. Sebenarnya, Willian masih memiliki waktu kurang dari 2 tahun untuk menjalankan kontraknya dengan Arsenal. Tetapi dikabarkan bahwa Arsenal sedang dalam pembicaraan dengan Corinthians mengenai transfer gratis. Arsenal dengan senang hati menyetujui langkah tersebut dan ada optimisme di kedua belah pihak bahwa kesepakatan dapat tercapai. Gelandang muda Liverpool, Ben Woodburn telah menyelesaikan peminjaman selama 1 musim ke klub Liga Primer Skotlandia, Hearts. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan tim Robbie Nelson yang sejauh ini telah mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan Liga. Liverpool meminjamkan Woodburn ke Hearts supaya sang pemain mendapatkan pengalaman bertanding lebih banyak. Woodburn sendiri baru tampil sebanyak 11 kali bersama tim inti Liverpool sejak 2016. Crystal Palace masih ingin terus memperkuat barisan mereka pada musim panas ini. Setelah mendapatkan beberapa pemain baru, Palace seperti dikutip dari Sky Sport, saat ini sedang berusaha untuk mendatangkan Eddie Nketiah dari Arsenal. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu masih absen akibat cedera. Klubnya kini juga harus mengambil keputusan yang signifikan mengenai masa depannya. Palace disebut dapat mengajukan tawaran senilai 10 juta pounds. Arsenal saat ini masih menetapkan harga 20 juta pounds dengan adanya tawaran lain dari klub yang berada di Bundesliga. Chelsea dan West Ham telah mencapai kesepakatan lisan atas transfer Kurt Zouma. Chelsea telah membandrol pemain berusia 26 tahun itu 26 juta pounds atau hampir 513 miliar rupiah yang kabarnya dengan senang hati akan dipenuhi oleh The Hammers. Namun, The Athletic menyatakan bahwa kesepakatan itu terhenti karena tuntutan upah sang bek tersebut karena ia dikatakan mencari kenaikan gaji yang signifikan dari 125.000 pounds atau 2,4 miliar rupiah per minggu yang saat ini ia dapatkan di Stamford Bridge. Gelandang West Ham, Declan Rice telah menolak kontrak baru untuk bertahan di Stadion London karena dia frustasi dengan harga yang diminta klub sebesar 100 juta pounds untuk jasanya. Pemain 22 tahun itu ingin menantang dirinya sendiri dengan klub Liga Champions setelah tampil mengesankan untuk Inggris di Euro 2020 musim panas ini. Meskipun Rice tidak ingin segera keluar, dia menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan gelar besar dan tidak mungkin The Hammers akan dapat menyamai ambisinya dalam jangka panjang. Diego Simeone telah membuat pengakuan mengejutkan setelah kemenangan tipis Atletico Madrid atas Elche. Ia mengaku masih membutuhkan pemain anyar untuk menambah kedalaman skuad, terutama di lini depan. Saat ini, kampiun La Liga musim lalu itu baru memiliki 2 pemain yang berposisi asli sebagai striker, yakni Luis Suarez dan Ivan Saponjic. Atletico, tutur Simeone, akan terus memantau perkembangan di bursa transfer pemain untuk bisa merekrut striker anyar. Penjaga gawang Barcelona Norberto Murrareneto bersikeras ingin meninggalkan klubnya di musim panas ini. Dia tidak ingin hanya menjadi kiper kedua Barca di bawah bayang-bayang kiper utama Marc-Andre ter Stegen. Barcelona sendiri masih kekeh dengan pendiriannya bahwa mereka tak ingin melepas kiper asal Brasil itu di musim ini. Klub Katalan tersebut menjelaskan jika Neto ingin angkat kaki dari Camp Nou, maka ia harus membayar 15 juta euro atau 253 miliar rupiah kepada pihak klub.
Angka itu merupakan akumulasi jumlah transfer neto dari Valencia yang masih belum dibayarkan oleh Barcelona. Asa Real Madrid dan Manchester United mendapatkan Eduardo Camavinga terancam berantakan karena sang pemain dikabarkan mendekat ke Paris Saint-Germain. Dilansir Sports Mall, Camavinga dilaporkan akan bergabung dengan PSG dari Rennes dengan nilai transfer 25,7 juta pounds atau sekitar 507 miliar rupiah. Pihak Rennes sendiri tidak jadi mempertahankan Camavinga di musim 2021-2022 ini. Itu dikarenakan kontrak sang bek akan habis di tahun depan. Pihak Rennes sudah mencoba meyakinkan Camavinga untuk bertahan, namun sang gelandang ogah menerima tawaran itu. Striker Paulo Dybala dipanggil ke skuad Argentina untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Dybala kembali masuk ke timnas setelah tampil bagus bersama Juventus pada awal musim ini. Dybala dimasukkan dalam skuad untuk 3 kualifikasi Piala Dunia mendatang pada bulan September. Dybala masuk untuk menggantikan Aguero yang masih cedera. Pelatih Lionel Scaloni memasukkan sebagian besar skuad yang menjuarai Copa America 2021 dengan termasuk Lionel Messi dan kiper Emiliano Martinez. Klub asal Belanda PSV Eindhoven diimbangi Benfica 0-0 pada leg kedua playoff Liga Champions di Stadion Philips pada Rabu 25 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Benfica lolos ke babak grup Liga Champions usai menang agregat 2-1. Sementara itu, klub Swiss Young Boys dan wakil Swedia Malmö FF juga mengantongi tiket fase grup Liga Champions selepas menyingkirkan lawan masing-masing pada fase playoff. Young Boys mengalahkan Ferencváros sedangkan Malmö menyingkirkan Ludogorets. Real Madrid tak main-main dalam mengejar Kylian Mbappe yang masa depannya di PSG belum jelas. Ikuti Bleacher Report yang juga dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano, Madrid sudah melayangkan tawaran resmi kepada PSG untuk memboyong Mbappe dengan bandrol 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Jumlah itu tentu terbilang tinggi untuk pemain yang kontraknya habis tahun depan. Hanya saja, manajemen PSG tidak menanggapi tawaran Madrid tersebut. Kubu PSG tetap menolak permintaan Madrid guna memulai diskusi terkait Mbappe. Operator Liga Premier Inggris menyatakan klub-klub anggotanya telah mencapai kesepakatan untuk menahan sejumlah pemain mereka agar tidak membela negara mereka dalam jeda internasional awal bulan depan. Hal tersebut berlaku untuk para pemain yang negaranya masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris terkait keberangkatan dan juga kedatangan di tengah pandemi. Keputusan ini akan berdampak terhadap hampir 60 pemain dari 19 klub yang sedianya terbang membela negara masing-masing yang termasuk dalam 26 negara yang masuk daftar merah pemerintah Inggris. Dua klub top Premier League, Manchester United dan Chelsea dikabarkan tertarik menggunakan jasa Saul Niguez. Kubu Atletico Madrid disebut-sebut telah siap melepas Saul dengan harga jauh di bawah klausul transfernya senilai 150 juta pounds. Dikabarkan kalau The Blues sudah membuka obrolan dengan Saul. Pihak klub pun diketahui sudah mempersiapkan tawaran buat Atletico dalam bentuk pinjaman dan opsi pembelian. Sementara MU dilaporkan sudah menyepakati proses peminjaman Saul pada musim ini. Namun tidak diketahui apakah peminjaman Saul yang dilakukan MU turut menyertakan klausul pembelian permanen atau tidak. Real Madrid memperpanjang kontrak Federico Valverde dengan masa tinggal hingga 2027. Gelandang asal Uruguay itu mencapai kata sepakat dengan manajemen Madrid soal kontrak barunya per Selasa 24 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Marca, Valverde bahkan dipagari klausul kontrak senilai 1 miliar euro, naik 2 kali lipat dari kontrak lamanya yang sejatinya baru habis 2025. Itu artinya jika ada yang tertarik dengan Valverde, maka harus mengeluarkan uang senilai 16,9 triliun rupiah. Andrew Robertson secara resmi telah memperpanjang masa baktinya bersama Liverpool. Bek kiri asal Skotlandia tersebut menandatangani kontrak jangka panjang baru hingga 2026 mendatang. Robertson menjadi pemain kelima Liverpool yang kontraknya diperpanjang dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, The Reds juga sukses memperpanjang kontrak Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker, dan juga Virgil van Dijk.
Kabar kurang mengenakan datang dari Juventus. Salah satu gelandang andalan mereka, Aaron Ramsey, mengalami masalah otot pasca laga melawan Udinese. Masalah otot ringan pada aduktor paha kanannya membuat sang gelandang absen dalam 3 laga Juventus. Tes lebih lanjut akan dilakukan dan kondisinya akan dievaluasi ulang dalam waktu 10 hari untuk memastikan lamanya proses pemulihan. Ansu Fati akhirnya kembali berlatih bersama skuad Barcelona setelah menderita cedera lutut parah yang memaksanya absen panjang. Fati mengalami cedera lutut pada 7 November 2020 lalu saat Barcelona melawan Real Betis. Terkait kapan Fati bisa kembali bermain, pelatih Barcelona Ronald Koeman mengatakan Fati masih belum fit 100% sehingga sang pemain kemungkinan baru bisa tampil usai jeda internasional atau lebih tepatnya saat El Barça melawat ke markas Sevilla pada 11 September. Kepergian Lucas Torreira dari Emirates Stadium tinggal menunggu waktu saja. Pakar transfer Gianluca Di Marzio melaporkan jika Torreira selangkah lagi merapat ke Fiorentina. Di Marzio mengklaim jika La Viola telah mencapai kesepakatan dengan The Gunners. Fiorentina menebus Torreira dengan formula pinjaman sebesar 1,5 juta euro plus opsi membeli permanen di kisaran harga 15 juta euro atau setara dengan 254 miliar rupiah. Di Marzio menambahkan bahwa tes medis Torreira sebagai pemain anyar Fiorentina akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Chelsea akhirnya melepas Davide Zappacosta. Bek kanan tersebut resmi bergabung ke Atalanta dengan kontrak permanen. Kedua tim tidak mengungkapkan berapa nilai transfer Zappacosta, tetapi media-media Italia melaporkan bahwa Atalanta membayar mahar sebesar 10 juta euro atau 169,2 miliar rupiah kepada Chelsea. Zappacosta menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman di Serie A, pertama dengan Roma dan kemudian dengan Genoa. Pemain 29 tahun itu sebelumnya menghabiskan 4 tahun bersama Atalanta sebelum pindah ke Torino pada 2015. Kapten timnas Denmark Simon Kjær dan tim medis yang menyelamatkan nyawa Christian Eriksen menjadi penerima penghargaan UEFA President's Award 2021. Kjær mendapat penghargaan itu sebagai apresiasi atas kualitas kepemimpinan yang ia perlihatkan dalam mengantisipasi situasi tak biasa tersebut. Presiden UEFA Alexander Severin menggambarkan individu-individu tersebut sebagai pahlawan sejati di Euro 2020 setelah bergegas membantu Eriksen dalam laga pembuka grup antara Denmark melawan Finlandia. Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo dikabarkan sedang membuat skenario di bursa transfer musim panas ini demi pindah ke Manchester City. Menurut laporan Le Equipe seperti dilansir ESPN, saat ini CR7 sudah menghubungi beberapa pemain dan klub di Manchester City agar segera bisa mendatangkannya ke Etihad Stadium. Diketahui bahwa baik Juve maupun Ronaldo sama-sama bersedia untuk pisah jalur sebelum bursa transfer ditutup. Tapi Juve dilaporkan hanya akan melepas sang bintang dengan harga 30 juta euro. Pangeran Qatar Khalifa bin Hamad Al Thani mengunggah foto Ronaldo mengenakan jersey PSG. Hamad Al Thani sendiri adalah anggota keluarga sekaligus orang yang sangat dekat dengan Nasser Al-Khelaifi. Al Thani tidak saja mengunggah foto CR7, tetapi juga menyandingkan sang bintang dengan Messi yang merupakan pemain baru PSG di musim ini. Al Thani juga menambahkan caption, "Mungkinkah?" dalam 3 bahasa. Postingan Al Thani tersebut tentu saja semakin memanaskan rumor Ronaldo saat ini. Striker Hertha Berlin, Matheus Cunha, dikabarkan telah mendarat ke Madrid dan Atletico Madrid akan segera mengumumkan transfernya. Menurut kabar yang dilansir Football Espada, juara La Liga tersebut akan membayar nilai transfernya sekitar 30 juta euro atau sekitar 510 miliar rupiah untuk pemain 22 tahun tersebut. Penyerang asal Brasil itu akan segera menaikkan kontraknya dengan Atletico setelah ia lolos pemeriksaan medis rutin. Fans Lionel Messi, Francisco Javier Guardiola membangun sebuah stadion yang dinamai Estadio Leo Messi di tengah pegunungan Andes, tepatnya di Mendoza, Argentina. Stadion tersebut merupakan bentuk penghormatan sang fans kepada La Pulga. Stadion ini hanya lapangan kecil yang dilengkapi gawang dan pelang nama. Awalnya, keberadaan stadion itu tidak diketahui oleh banyak orang. Namun, baru-baru ini kisah tersebut menyita perhatian publik setelah putri Francisco Maka mengunggah foto dan video stadion di media sosialnya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!